selamat siang, selamat sore bagi kita semua. Ya, terima kasih untuk Pak Rustam, selamat datang di SMP Negeri Setumarau. Nah, ini kebanggaan luar biasa bagi kami bisa berjumpa langsung dengan Bapak. Terima kasih. Nah, dari dulu saya Pak. Iya. Ini pas panjang waktu kita ya. Iya. Pas hari ini betul. Ya, oke. Kami akan sering sedikit tentang bagaimana sih sebenarnya PSP itu bersama dengan Pak Rustam. Nah, secara umum nih Pak, ada banyak orang hilang nih karena sekolah penggerak itu katanya susah gitu kan. Sekolah penggerak itu sulit gitu. Karena melihat perubahan-perubahan dari waktu ke waktu gitu Pak. Kira-kira menurut Bapak gimana nih? Baik, terima kasih Pak Dani. Memang awal pencetusan sekolah penggerak ini kan banyak masyarakat umumnya atau khususnya bagi sekolah-sekolah ya, hal-hal yang masih baru gitu. Apa saja yang harus dikerjakan pada sekolah-sekolah penggerak gitu. Seolah-olah bahwa sekolah penggeraknya mindsetnya seperti harus lengkap semua, harus serba ada. Ternyata mindset itu tuh jauh yang kita bayangkan seperti itu. Ternyata sekolah penggerak itu adalah bagian daripada kegiatan guru sehari-hari, sebenarnya sudah ada. Nah, tinggal mengintegrasikan saja, mengkolaborasikan saja bagian tertentu yang sudah ada, dijadikan fakta praktik yang ada, nampak jelas, sehingga ada bukti nyata bahwa sekolah yang kita lakukan ini berfungsi untuk semua komponen yang ada di satuan pendidikan tersebut, baik gurunya, kepala sekolahnya maupun anak-anaknya. Jadi ada hubungannya dengan perubahan mindset Pak ya? Iya. Gitu ya. Jadi harus kita luruskan begitu kan, bahwa sekolah penggerak ini bukan sekolah yang untuk orang kaya-kaya, yang sekolah yang memang tidak. Karena sekolah penggerak ini sekolah yang sudah mulai menata, yang sudah terbentuk nyata, cuma mungkin sebagian kecil yang mengadministrasikannya yang masih belum begitu nyata gitu. Pernah dilakukan oleh guru, tetapi manajemennya, administrasinya belum dibuat semaksimal mungkin gitu. Sehingga sering dilakukan oleh guru tapi tidak dijadikan dasar untuk bekal anak di kemudian hari. Ternyata inilah yang harus dibuktikan kepada semua masyarakat bahwa sekolah penggerak itu adalah mindsetnya yang dulu seolah-olah harus serba lengkap administrasinya itu ini tidak. Karena ini bergerak sambil belajar memproses diri, terus pada peningkatan setiap waktu tertentu. Apa-apa saja yang dihadapi, tantangan nyata apa gitu. Ini yang belum sedang kita pelajari, yang sedang kita kerjakan. Ternyata setiap tantangan ada solusi, ada alternatif, ada harapan gitu. Yang ini yang belum banyak sekolah yang belum mereka pakai semaksimal mungkin gitu. Nah, sekarang kita sudah mulai berangkat, merayap, pelan-pelan berdiri, sekarang sudah mulai maju ke arah yang luar biasa gitu. Jadi memang kita mindset ini memang pelan-pelan kita berikan kepada masyarakat bahwa sekolah penggerak itu bukan harus sekolah yang betul-betul sudah jadi. Bila perlu sekolah yang belum jadi, yang ada padanya, mampu bersama-sama memberikan kontribusi ya, tingkat guru dan sebagainya ini untuk menyatukan satu. Berarti ada kolaborasi ya? Iya, kolaborasi semua mapel yang ada di situ untuk menjadikan sekolah itu satu visi, satu misi. Berarti sekolah itu nantinya akan jadi sekolah yang menyenangkan gitu ya? Iya, jadi dalam strategi nanti yang dipakai oleh guru yang itu tadi kolaboratif, inovatif, menyenangkan gitu kan. Jadi yang akan dijadikan nanti sekolah penggerak itu kan paling dominan nanti kan anak diberikan kesempatan lebih pada guru dalam berkarya, berinovatif, kreatif. Kita yang mengarahkan, mendampinginya, dan mereka yang bekerja maksimal sesuai dengan kemampuan bakat minatnya di situ. Itu yang pemerintah anjurkan seperti itu, agar mereka
mampu membuka dirinya untuk mengeksplor dirinya itu, agar dia mampu bagaimana bakat minat dia yang ada itu keluar gitu, ditampilkan semaksimal mungkin. Jadi merdeka belajar. Ya, gitu gitu. ya. Jadi tidak ada tekanan, Ya. tidak ada paksaan. Silakan apa ada yang kau miliki, apa ada yang Anda miliki, yang Anda alami apa ada. Nah, jadi titik beratnya nanti anak inilah yang kita servis maksimal sehingga dia bisa melihat auranya sendiri dengan teman-temannya. Akhirnya disitulah tidak terjadi hal-hal yang saling bertulis yang jelek tidak. Ya. Irama ada sama. Saya kata saya itu dia berbanding tangan. Dari kurikulum yang baru nih Pak, kira-kira apa harapan, cita-cita pemerintah? Secara umum saya pikir kan karakternya ya, karakternya harus terbentuk. Nilai-nilai Pancasila. Nilai Pancasila. Karena mau ditanamkan, makanya dibentuk untuk T5-nya itu. Jadi di situ ada kan tiga pun Pancasila di situ kan. Nah, nilai Pancasila itulah yang mungkin sekarang saja anak-anak kita dengan berbagai macam permasalahan, anak-anak kita menghilangkan identitasnya sendiri, tidak mengenal kita satu bangsa sendiri kan. Banyak mengenal bangsa-bangsa luar asing yang tidak mau memfilter nanti, ini membahayakan moralnya anak itu. Jadi penguatan moral ini, akhlak anak sampai kepada kecintaan akhlak pada alam sekitarnya, mereka terbentuk dengan ini. Maka dibuatlah suatu proyek yang disupport oleh pemerintah dengan tema yang ada itu. Tinggal guru dan satu pendidikannya itu mendampinginya, mengarahkannya, sehingga kecintaannya kepada sekolahnya, dirinya sendiri, orang tuanya, adab sopan santunnya tertata dan terbentuk dengan baik. Gitu. Jadi memang dulu memang telah ada di kategori itu, tapi tidak berjalan proyek itu karena tidak tertata sedemikian rupa. Kalau yang ini sudah tertata, sudah diberikan tema sebanyak yang ditentukan. Setahunnya harus 3 tema. Sekolah Anda memilih sesuai dengan kearifan lokal sebagainya, silakan dibudayakan tema tersebut kepada masyarakat, kepada orang tua, kepada anak. Nah, sehingga gaungnya proyek ini nanti ke masyarakat gitu. Nanti dia tampil di masyarakat itu sudah terbiasa. Biasa itu. Jadi nilai-nilai profil pelajar Pancasilanya itu ya yang menjadi karakter anak itu yang harus mereka miliki gitu. Mulia sekali lah ya Pak ya. Jadi harapan pemerintah kita Pancasilanya ini jangan sampai pudar gitu. Nah, ini kita kan sila 1 sampai 5 saja misalnya, ada anak tidak paham, tidak masih sanggup bagaimana gitu, masih lupa. Nah, mulai dari ini kan kita profil salah satunya kan kata Bapak Esa kan Pancasilanya satu dikuatkan sekali. Makanya kita nilai-nilai religius itu pada anak yang sekarang di mana-mana tuh agak mulai pudar, mulai hilang. Nah, sekolah inilah punya peran penting merangkul anak-anak kita, generasi kita menjadi generasi yang akhlak, perhatian yang baik, mampu menempatkan diri posisinya, tahu mengerti adab sopan santunnya. Biarpun di mana-mana dia berada, tetap dia cinta kepada bangsanya sendiri. Kita berharap cita-cita itu harus terwujud. Makanya kita mulai, apalagi ke SMP 1 sekolah penggerak ini bukan juga beban, tetapi terus berjalan sampai sekarang dengan adanya sekolah penggerak ini. Nah, benar-benar nampaknya SMP kita tuh ada satu kekompakan komunitas sendiri, kekeluargaan ini. Jadi ada perubahan kekeluargaan, kebersamaan. Kita tidak mengenal lagi ras gitu, sama. Bahwa kita satu bangsa, satu tanah air itu dimanapun kita berada sama-sama untuk mengabdi pada bangsa negara, khususnya bidang pendidikan kecerdasan bangsa kita. Amin. Kira-kira apa perubahan yang paling menonjol yang Bapak lihat selama 1 tahun ini SMP 1 Marau? SMP 1 Marau ini kalau saya lihat itu kan yang pertama, yang sekarang sudah begitu nampak berkiprahnya itu dengan sekolah penggerak ini sudah mengangkat bagian-bagian tertentu di sekolah ini yang belum terangkat.
budayanya, kearifan lokalnya Kearifan sudah lokal. terangkat kan. Ya. Kemudian sistem perpisahannya dengan cara menggunakan masyarakat, kemudian memberikan hal-hal yang berhasil yang sudah dilakukan, disampaikan kepada masyarakat, hal-hal yang prestasi dan sebagainya. Kemudian dalam bidang pendidikan, dalam pembelajaran kita, seperangkat mereka sudah mulai baik kan, dengan hasil bimbingan PA mereka masing-masing, lama daring dan sebagainya. Dengan akun belajarnya yang ada, mereka sudah belajar di akun belajarnya, ternyata luar biasa kemajuannya ini untuk prestasi anak. Kemudian aplikasi rapotnya tinggal lagi dengan rapot P5-nya, sudah luar biasa itu. Nah, tinggal ke depan kita terus kita perkuat, jangan sampai kita satu sama lain saling bergeser yang nggak baik gitu kan. Nah, karena ini kalau saya ibaratkan tuh sekolah itu dapur rezeki kita gitu. Inilah rezeki kita di sini. Ini dapur kita, rezeki kita ini. Nah, mulai kita perah di sini. Buktikan yang nampak, yang nyata kepada sekolah khususnya daerah Marau kan, bahwa guru ternyata mampu mengayomi semua masyarakat umumnya kan, keadaannya kan, disiplinannya nanti anak kan. Dua anak-anak saya lihat tuh sikapnya lumayan bagus kan, karena dari hasil dari guru, dari panduan kita yang ada ini. Nah, anak mengikut jejak kita, kuncinya kita ini. Nah, jadi banyak perubahan sebenarnya yang kita juga dari hasil PSP juga ada juga bantuan-bantuan dari pemerintah sampai sekarang, ya, pendanaan kita dari pemerintah, kita berbagai dengan semua rupa sehingga berjalan dengan maksimal baik kan gitu. Nah, jadi wajar kalau SMP 1 Marau nanti ini mereka minta imbasnya begitu, karena mindset yang kita dengar ini kan memang mengalami kesulitan yang berat gitu. Ternyata tidak kita sadar itu tidak, karena apa, prosesnya tadi itu secara bertahap kita mau jalankan proses itu. Lalu ditanya apa tantangan ini, adakah solusinya, ini tawarkan gitu. Solusinya ada. Alhamdulillah kita di sini. Tantangan nyata itu pelan-pelan kita solusinya ada, kita selesaikan dengan baik. Seperti yang kemarin misalnya ada tentang ada kehilangan uang dulu ya. Nah itu waktu kita harus daring itu karena ada solusinya. Nanti kita buatlah aturan tentang tidak boleh membawa tidak pakai perhiasan. Sudah kita revisi lagi nanti. Kemudian solusi pada orang tua kan seperti itu. Jadi pelibatan orang tua masyarakat sekolah itu sudah gini kita. Nah, sehingga mereka kalau kita undang siap datang mereka. Kenapa tadi kontribusi kita pada anaknya dan orang tua itu sudah terbentuk oleh mereka, sudah tahu bahwa sekolah ini sudah menerapkan profil Pancasilanya itu kepada anak-anak kita. Dampaknya itu terasa. Dampaknya terasa. Bagi anaknya, bagi orang tuanya, bagi lingkungan kita ini kan. Nah, ternyata sampai menggaung ke kita kabupaten gitu. Di kecamatan Marau saja bisa bergerak kan begitunya. Siap di mana pun berhak boleh saja. Yang penting tadi itu. Karena ini kan di simpang hulu ya. Ah, ada SMP 1 juga ya. Sama minta kita juga mulai menata juga. Nah, kita mendahului kita rintis kenoprak pertama. Memang saya juga saling bangga kepada kepala sekolah dan guru-guru kita. Saya mendampingi itu, saya nggak mau ketinggalan. Sayang kalau saya ada kegiatan PO dan sebagainya. Saat tinggal itu sayang kalau saya selipkan. Ya pun di motor pun saya tetap diajak saya. Kenapa? Kontribusi kita dengan PA kita, dengan kepala sekolah kita, hal-hal yang sudah mereka pelajari itu, sudah lakukan itu, nah itu bukti nyata. Ternyata betul harapan ini bisa membawa pembaharuan pada sekolah. Aura sekolahnya itu berbeda, karena semuanya terlibat. Dengan memang awal-awalnya memang kita ini kan zona aman ya, dulu kan zona aman. Jadi nggak berbuat apa-apa, udah gitu. Sekarang kita dikasih dengan sebuah penggerak, bukan tak aman,
harus melakukan hal-hal yang positif untuk sekolah gitu. Memang sakit awal, lama-lama karena terasah, terdidik, terlatih di situ, mulai ingin menekuni yang mendalami. Nah, sehingga guru, maka sebelum guru SMP marah, nggak pintar-pintar amat kok, tapi bijak dan cerdas, cerdik dalam menyikapi situasi, manfaatkan situasi yang ada ini bisa membawa anak ke arah perubahan dan pengaruh pada sekolah, sehingga hasilnya maksimal seperti ini. Maka sekarang digandrungi dengan mereka. Ada yang sudah siap, oh ternyata sekolah penggerak tidak berat-berat amat. Sudah ada tertata, tetapi belum tersusun dengan rapi administrasinya. Karena sekolah penggerak itu kan minta diupdate tuh, harus apa solusinya, tanya apa praktiknya itu. Ternyata sekian persentase, kita tahu setiap bulan ada peningkatan. Inilah yang dibawa oleh pihak kita, bahwa SMP Marau ini luar biasa gitu dalam menjalankan program sekolah pemerintah ini, benar-benar juga kehati-hatian, juga ikut panduan, ikut petunjuk. Jadi jalannya mulus, lancar gitu. Tapi ada tantangan tuh sampai saat ini belum angka mati itu, masih bisa diselesaikan. Masih bisa ada komanya. Ada komanya, tidak ada titik masuk koma gitu. Jadi alhamdulillah saat ini ya kebanggaan kita. Saya tetap membanggakan sekolah kita ini karena terbukti nyata adanya. Gitu. Tidak kita main-main. Itu bahwa ini akan kita implementasikan kepada sekolah lain yang ingin berbagi, ingin mencoba sekolah perguruan baru gitu kan ke depannya. Jadi bagian ini, mudah-mudahan nanti SMP dan guru satu Marau harus melibatkan diri membantu pada sekolah-sekolah tetangganya atau imbasnya itu Pak Dhani ya, kesimpulannya bahwa terus semangat terus melangkah ke arah lebih baik dalam perubahan. Teman kami saya juga kemajuan sekolah di mana-mana begitu. Oke Pak, terakhir ya Pak. Belajar ini kan banyak asumsi bebas merdeka bebas. Ternyata keliru juga gitu. Bukan. Guru juga merdeka dalam menggunakan modul ajar. Mau membuat modul ajar nanti merdeka menggunakan tema topik merdeka pada anak. Tetapi administrasinya tetap berjalan tertata dengan baik dan rapi. Ini alhamdulillah setelah kita supervisi administrasinya tadi memang luar biasa sudah hasil bagaimana cara CP-nya, pembuatan CP-nya, kemudian di mana menentukan elemennya, kelima dimensinya di mana, ATP-nya, alutsista pelajarannya di mana, pelajaran di mana, formatnya sudah tertata. Ada guru kita yang sudah 3-4 orang, ini adalah backup sekolah kita. Terus itu pasukan paling depan kita yang luar biasa. Ini salah satu unggulan kita, bahwa bahan ajar atau modul ajarnya itu luar biasa, sudah hasil dari akun belajar yang tunjuk dari pemerintah pusat. Itu buka akunnya, di situ lah pelatihan tadi sudah Bapak Ibu masuk Pak Dhani terapkan di situ. Ya, saya bersyukur gurunya mengupdate gitu. Jadi semua sudah memiliki akun, petunjuk pemerintah itu sudah dipakai gitu. Dan dilaksanakan, ternyata di situ semuanya ada. Nah, tinggallah guru lagi lah yang akan mengimplementasikan kepada anak didik tadi di kelas itu. Platformnya itu punya dampak Pak. Ya, platformnya sudah ada, udah kelihatan di media Merdeka Belajarnya, di media Merdeka ID-nya itu bisa dibuka di situ. Sudah mereka ambil semua nampaknya. Nah, tinggal kita dari pendampingan dari pengawas bina terus mendorong, dengan semangat, terus berkarya, kolaborasi. Silakan, merdekanya itu tidak ada terikatan dalam arti tekanan-tekanan dari hal siapa gitu. Manfaatkan modul yang ada itu untuk mereka berkarya nanti, seperti itu. Jadi memang alhamdulillah saya pikir ini dugaan saya mungkin hanya
hanya 4 poin yang ada. Yang ada. Ternyata lengkap gitu. Sampai pada P5-nya gitu ya. Iya. Susunan daripada P5 strategikanya itu sudah dimiliki. Awalnya kami takut juga Pak. Nah, iya. Kayak grogi-grogi juga gitu kan. Namanya Merdeka kan di situ saya pikir karena usia rata-rata guru kita ini luar biasa produktifnya itu. Nah, memang dia pun ada sinyal-sinyal yang agak lain sedikit sangat tertentu, tapi tidak putus asa. Kita terus tetap mau mencari dan menemukan sendiri. Ini loh hasil kami Pak. Ternyata ya luar biasa itu. Hari ini kita bangga bahwa seperangkat atau modul ajar yang sekarang yang sedang digaung-gaungkan oleh pemerintah yang ada di akun ID-nya masing-masing, ternyata sudah ada yang mengambil, sudah ada yang memakai, yang menggunakan. Terus nyata ini. Jadi hasilnya ya kita terus tingkatkan prestasi sekolah penggerak kita yang ada yang kita miliki. Nah, kita terus kita galakkan. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Pak untuk ya wejangannya ya luar biasa sehingga kami pun diberikan pemahaman yang baik. Nanti kapan-kapan kita diskusi lagi Pak ya, lebih mendalam lagi tentang PSP ya. Sebenarnya menarik sekali diskusi pembicaraan ini ya Pak ya, dengan tema-tema lain lagi Pak ya. Ya, nanti kita banyak tema asesmennya, AKM-nya KKM kan banyak lagi lah. Jadi secara bertahap-tahap ini adalah bagian tugas kami sebagai pendamping kan. Bekal saya juga untuk ke daerah lain bahwa ada sekolah-sekolah yang ternyata mimpinya itu sudah hampir indah. Mimpinya itu sudah lumayan indah kan. Dan tercapai sebagiannya itu. Nah, nanti kita ya bagian tertentu kita asah pelan-pelan, kita latih, kita bantu semaksimal mungkin. Bagi guru yang sudah berpengalaman dalam bidang kegiatan PSP, ibu guru atau pak guru akan menularkan kawan-kawan sehingga nanti semuanya menikmatinya. Dulu kan takutnya kan mereka takut ada blok-blok, itu kelas 7 8 saya lepas gitu, nggak bikin itu. Ternyata sekarang di sini kita potong alur itu. Ternyata enggak, kelas 8 sekarang pun mencoba membuat itu. Itu yang bagusnya itu. Nah, kenapa? Karena mereka nanti kan masuk ke dalam modal ajar juga gitu. Kalau nggak belajar sekarang, kapan lagi gitu. Jadi tinggal dorongan kawan-kawan, motivasi kepala sekolah sebagai top manajernya kan di situ terus berikan yang terbaik kepada kawan-kawan terus. Itu saja. Oke, terima kasih Pak. Selamat siang. Semangat. Siang semangat luar biasa. Oke. Terima kasih Pak.